bahwa tidak boleh memuasai hari sebelum Ramadan itu tadi udah saya sampaikan setengah bulan. Jadi udah udah setengah berjalan di bulan Sya'ban itu nggak boleh puasa. Setengah bulan. Kalau udah sampai tengah bulan Sya'ban kalian nggak boleh puasa. Ngono hadise. Kecuali kalau sudah terbiasa puasa sunnah, misalnya Senin Kamis. Nih yang mulbit kan mungkin, yang mulbit kan Senin tengah atau sebelum pertengahan gitu kan. Kalau biasa puasa Senin Kamis, nah maka silahkan dipuasai itu boleh. Atau misalnya posone Daud atau tidak boleh, silahkan. Keulang sehari pun juga boleh, tapi kan niatnya bukan niat puasa Ramadan, no? Niatnya niat puasa sunnah yang dia biasa melakukan puasa sunnah itu lah gitu. Paham gak? Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Puasa itu tadi puasanya pahalanya tanpa batas. Nah, terus bagaimana dengan yang lain itu ada pahala tertentu. Kalau sholat itu pahalanya tertentu. Sholat di masjid pahala 27 derajat dan gitu kan. Nah, terus kalaupun dilipat gandakan ya udah dikali 10 maksimal 700. Kalau puasa tidak ada kata maksimal. Maksimal ya tergantung amal dan perbuatan masing-masing kaitan dengan puasa ini. Niat piye, nglakoni piye, ninggalkan maksiat enggak atau tetap melakukan maksiat, dikir mukeh ora, maca Quran ora lakui. Itu yang nanti puasamu bisa jadi tambah pahala terus. Atau pas poso turu ngono wae. Nah, misale lho. Mesti ya pahalanya kurang lah ngono wae. Tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Lah sing ngerti sapa malaikat ora ngerti pahalane, sing ngerti Allah sing bales dewi. Ngono lho. Karena hadisnya jelas as-saumu li wa an ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan balas dia. Jadi firman Allahnya seperti itu. Ngoten nggih. Nek maca Quran, salat, itu jelas ada ketentuannya. Maca Quran setiap huruf 10 kali lipat kan gitu kan. Terus dan seterusnya. Nah, begitu pula salat udah tertentu, salat sunnah apa wajib lah ngono wae. Paham ya? Kalau puasa tidak. Kalau puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ngoten nggih? Yang lain ya. Kalau yang tadi yang sudah hisab ini kan sudah ada penentuan sebelumnya. Nah, okay. Yang dipakai oleh pemerintah ini yang hindari. Iya. Sudah terus TKN apa? Jadi bapak-bapak TKN apa? Jadi perbedaan dari hilal dan hisab itu memang berbeda ini orang. Ya. Gini, perhatikan di sini kaitan dengan hilal, ruqyah hilal dan pakai ruqyah atau hisab. Jadi gini, biasanya sing dahului asabandiyah jadi ini, ya tak? Wirana rubuh nabu hisab apa ini ruqyah orang gagas gua main biasanya di sini. Tapi yang pakai hisab biasanya itu adalah Muhammadiyah. Bahkan bulan wingi wis metu, gitu. Wis langsung apa itu namanya? Muhammadiyah apa? Ya keputusan dari atasannya apa jadi? Jadi Dewan Tarjihnya sudah menentukan posone tanggal sekian. Nah seperti itu. Itu pakainya hisab. Kalau saya juga nggak cocok itu.
Kalaupun pemerintah aku juga nggak cocok. Kenapa? Kalau pemerintah ru'yah hilal itu pun pakai derajatnya harus sekian. Nah, jadi aku ora nganggo Muhammadiyah, aku ora nganggo pemerintah, nganggo apa? Hadis. Jadi terus piye? Lah ngene lho, Anda nih. Terus apa yang harus kita lakukan? Pedoman kita hadis. Nabi memerintahkan lihat hilal. Wis pokok men sesuk tanggal 29 Saban. Nek sing delok poso, nek ora tambah siji, selesai. Paham ya ini? Orang aku derajat penting wis enek sing delok poso. Tapi ya monggo nek jenengan ngikut Muhammadiyah ya monggo, ngikut pemerintah ya silahkan. Tapi kalau saya boleh cocok dengan saya, boleh tidak, monggo. Saya nggak nyalahkan yang Muhammadiyah, saya nggak nyalahkan yang ikut pemerintah. Tapi saya pakainya hadis Nabi. Hadisnya jelas toh, puasalah ketika melihat hilal, berbukalah ketika melihat hilal. Kalau tertutupi tambah sehari, selesai. Hadisnya ngono kuwi. Dadi sesuk tanggal 29 enek sing delok hilal, aku poso bar kuwi. Nek enek sing delok hilal, dadi misalnya sak Indonesia kan yang lihat banyak tempat itu. Enggak ada yang lihat, aku ora poso. Aku ora melu Muhammadiyah, aku ora melu pemerintah, aku melune sing delok hilal. Paham? Angel ya. Nek jenengan tanglet kula ngoten. Tapi nek jenengan ngikut Muhammadiyah saya persilakan, ngikut pemerintah ya monggo. Kita iji apa ini. Oh nggih monggo, condong pemerintah monggo. Condong Muhammadiyah ya boleh. Tapi kalau saya, aku ora bela Muhammadiyah, aku ora bela pemerintah. Aku belone sesuai dengan hadis delok hilal. Terus gini, misalnya sini takmire Pak Pak Mustamir bilangnya gini condongnya karo pemerintah. Misalnya itu derajatnya tidak sesuai. Misalnya sekarang derajatnya harus berapa derajat? 3 derajat atau berapa itu? 3 nggih. Misalnya nek 2 derajat ketok. Terus jenengan gak puasa, sing dosa sapa? Hah? Wah. Jadi gini, masalahnya gini. Kalau memang ada yang melihat di bawah 3 derajat, itu kan nggak mungkin diterima di pemerintah, gitu kan? Lah nek wis ana sing delok, padahal perintah dari Nabi itu adalah kalau ada orang melihat dia muslim meskipun 1 orang poso ngono. Padahal Nabi ra ndelok kuwi. Cuman ada orang datang, bahkan di hadis ini itu udah siang hari. Intinya wis bar subuh kuwi. Wis bar subuh, wong sing anak sing lagi teko koado datang ke Madinah. Terus sing koado mau ngomong, nggih sore aku ndelok hilal. Takone no ciri-cirine piye misale. Ndelokku jam 4 sore, oh ngapusi kowe. Ngono no. Ndelok hilal jam 4 ngapusi, ngono to. Ndelokku jam semene, nah nek ada kemungkinan dan itu benar, ya benar. Dulu aku jam piro? Jam 7 bengi ngapusi kowe ora mungkin iso ndelok hilal ngono kuwi. Paham lho sini, ndelok hilal kuwi enak ilmune, nek kowe gor waton ngomong aku ndelok hilal ditakoni kok kowe ora iso jawab, lah ngapusi ngono wae. Paham lho sini. Intinya di pagi hari kuwi wis bar subuh kuwi. Ada orang datang bilang kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ingin ndelok hilal." Nabi langsung poso, nyuruh semua muslim puasa. Nabi takok berapa derajat? Ora. Ora enek.
Kulono nek Nabi takok berapa derajat, ngomong aku tak ikuti kok. Paham saja nih? Ya monggo. Sing Muhammadiyah sing menentukan ke mau lah sih. Gur imkan hilale udah kemungkinan kelihatan ngono tok. Ki langsung sesuk poso lah sih, iso. Harus lihat hilal ngono. Aku ya ora condong kepada Muhammadiyah. Karena perintahnya harus lihat. Meskipun Muhammadiyah ya pakai dalil, ruqyah itu melihat di sini melihat dengan hitungan. Saya pakai ilmu ngono jarine ngono kuwi jarine lho ya. Jadi seperti itu. Tapi saya juga tidak condong di sana. Karena sejak zaman sahabat dan pakainya hisab itu di zaman akhir-akhir ini. Wallah alam bisawab itu akhir banget. Bisa jadi udah 1900-an. Itu baru dipakai yang sistem hisab ini. Ngoten nggih, sebelumnya ora pernah. Jadi kan terlalu baru. Ulama-ulama zaman dulu memang ora ngerti matematika, ora ngerti ilmu falak. Padahal ilmu falak penemunya adalah orang-orang sebelum itu. Tapi faktanya juga nggak pakai hisab juga. Paham nggih? Wes. Tambah Muhammad Ben. Silakan. Melihat bulannya itu setelah jam berapa? Belum ngerti tak? Belum ngerti. Ketoro lihat hilalnya setelah jam berapa? Makanya itu harus punya ilmu nih, ora duwe ilmu. Kowe kudu ngaku-ngaku ditakoni ngapusi kowe langsung. Aku ngerti. Paham di sini? Nah, iki contohnya sesuk ngerti-ngerti ngaku iki. Aja lho ya. Ngaku dosa. Ngaku-ngaku tur asline ra ndelok dosa kuwi. Ciri-ciri hilal sendiri itu bagaimana, Mas? Angel gimana? Pelajaran malah bahas iki gimana? Jadi gini, perhatikan. Melihat hilal itu sebelum maghrib mesti sebelum maghrib. Orang mungkin jam 4 orang mungkin. Aduh hilal gak apa? Ngerti. Hilal itu adalah bulan sabit, banget toh, bulan sabit. Itu kelihatannya nggak mungkin lama. Itu cuma sebentar. Itu ya paling menit aja hitungannya. Biasanya nggak sampai 10 menit. Makanya itu mesti wis diincang terus gantian. Jadi seperti itu. Memang karena ada tempat-tempat tertentu memang penelitiannya untuk melihat yang seperti ini. Paham gak ini? Dan itu biasanya sebelum maghrib mendekati maghrib. Orang mungkin jam 4, orang mungkin jam itu. Terus hilali piye ngono lah bingung nek. Deloke ning ngendi ngetan ngulon pon dhuwur kene. Bingung to. Lah aku kudu ngerti, ora ngerti ngapusi kowe. Wah aku delok ning dhuwur kono kae wong ngapusi berarti. Nah. Angel ya. Kalau ketutupan awan tambah sehari selesai. Kan gitu toh. Nabi kan sabdanya tadi puasalah karena melihat hilal dan berbukalah kalau melihat hilal. Kalau tertutupi, misalnya tertutup awan atau mendung, maka tambah 1 hari jadi 30 ngoten nggih. Paham? Wes angel kita ya. Ajarannya angel. Ya, semua mungkin pakai ilmu, tapi ya gue mau. Jenengan kan bisa mikir milih mana yang tepat. Ngoten nggih. Jadi aku yo ora nyalahke sing nganggo hisab, aku ora nyalahke sing nganggo ruqyah,
tapi aku mengikuti hadis Nabi. Selesai. Selain itu perhatikan. Sering terjadi nek sing delok kuwi ora kelompok iku bar kuwi ora melu ngono aku anyel. Ketika Nabi datang tadi sahabat yang datang ke kepada Nabi apa takon kowe apa Madiyah ngono apa ngono. Ora eneng. Ora eneng takonan ngono kuwi. Bola makane kenapa harus ada NU dan Muhammadiyah kan ngono pertanyaan selanjutnya. Lah iya kan kembali lagi loh. Nah, makanya kembali lagi jenengan itu kenapa kok harus pakai seperti itu? Lah itu yang perlu ditanyakan. Nah, saya anyel iku mau pas sing delok ora kelompokku ngono bar kuwi ra tinggu. Ngono lho. Sing aku anyel ngono kuwi. Nah, selain itu gini, ya aku pemerintah ora dipercaya. Sak pemerintah yang nganyelke Muhammadiyah bisa aku tak keri wae ngono. Kan aku ya anyel ngono kuwi. Dadi itu suara pokrul ngono tok, anyel kok men. Nek kowe wis mulai aku bar kuwi kok men. Aku ora gelem padha karo kowe. Lah kuwi aku saya anyel. Jadi itu enggak pakai dalil ngono lho, gorwaton. Jadi ini yang bermasalah di situ. Makanya kenapa kalau saya tadi bilang aku ora mendukung Muhammadiyah, ora mendukung pemerintah. Aku mendukungnya hadis. Kabeh mesti asline nanggo sumbere hadis, tapi bar kuwi istihad masing-masing, bar kuwi beda. Lah kuwi aku sing anyel. Ngono ya. Jadi kembali lagi asli kita harus kembali ke pegangan kita Quran dan hadis. Paham ya sampai sini, nggih? Selama ini Ustaz itu menentukan ini berdasarkan dari berita dari mana? Jadi kalau saya menentukan berdasarkan dari orang-orang yang biasa melihat hilal. Biasanya yang hebat itu di Cakung, bisa jadi di Tanjung Kodok atau yang lain sebagainya di tempat-tempat itu pasti akan apa meneh saiki zamane ngene ngopo. Zamane wis ngene iki. Gampang, kuwi mesti ana sing delok langsung di-share ning media sosial mesti. Makanya perbanyak teman ya dengan teman-teman yang baik, pasti dia akan nge-share hal-hal yang baik. Ngono. Nek kancamu maksiat kabeh, lagi aku ora ngomong maksiat, temene maksiat lho ya. Lah, itu nggak bisa, berita hoax itu nggak bisa. Jadi kaitan dengan seperti ini loh, itu bisa dicek. Jadi gitu loh. Makanya kita pentingnya berteman dengan orang baik. Itu orang baik nggak mungkin ngirim seperti itu hoax, nggak mungkin. Nah dalam praktek orang mungkin, makanya pilih teman itu penting. Paham di sini nggih? Dan itu ya dudu kelompokku. Sing penting wong Islam. Sing penting wong ndelok hilal, tak turut selesai. Kan penak aku ora benci karo sapa-sapa lagi. Paham di sini? Kembali lagi, saya menyampaikan ini untuk apa? Supaya umat Islam bersatu lagi. Maksudnya bersatu dengan apa? Dengan Quran, dengan hadis, pakai dalil. Ngoten nggih. Karena ini yang susah mesti kisro. Ana sing wis poso, ana sing durung. Lah ngono ki wis. Ngono ki marai engko umpama ketemu ngono ki kowe poso urung ngono ki aku wis marai anyel ngono ki ya. Aku mesake umat Islam terpecah belah ini hal yang disukai oleh setan. Orang kafir seneng ngono kuwi. Nah, posomu kapan, badamu kapan? Kowe iku urung bodo to. Lah ngono dari kuwi akhire ya kan. Padha wae. Makanya kita harus kembali pada Quran, kembali pada hadis. Ini yang penting. Nah, kan sering terjadi toh, terutama kaitan dengan menentukan puasa dan menentukan Idul Fitri. Itu kan bahkan sampai enak sing lah Muhammadiyah wis mulai dino sesuk berarti aku sesuke ngono omongane saking bencine dengan orang Muhammadiyah sampai ngono kuwi loro-lorone aku ya benci karo wong loro-lorone kuwi Muhammadiyah ya wis nentukan sebelum lihat hilal sing wong pokoke ngono kuwi ya salah
dan menentukan derajat itu tadi harus segini itu juga salah. Sing penting wis ana sing delok selesai. Rene kaitane berapa derajat, rene kaitane apa jenenge harus hisab kemungkinan kelihatan atau enggak kelihatan. Ya saiki bukan pakai kemungkinan, enek sing delok apa ora ngono. Cukup? Nggih. Betul ya, paling salah nggak puasa. Dan orang nggak puasa itu pasti paling seneng nek wis ngono kuwi wong puasa do padu dhewe, sing ora puasa luwih seneng delok wong padu ngono kuwi. Cukup ya. Makanya kemarin waktu waktu saya disuruh untuk imam Idul Fitri, sini ngikutnya pemerintah. Ya sih, aku kan alasan. Sesuai nasi yang delok hilal ora, ana ora iso tentukan. Sesuai nasi yang delok hilal aku ya bisa jadi aku bodohku sadurunge ngono. Aku nggak bisa nentukan. Engel ya. Kecuali Idul Adha biasanya wis luwih gampang. Biasane loh, meskipun ya sosok ya beda. Monggo. Yes, kembali lagi. Allah, beda kemarin beda ya. Monggo lah. Tapi kalau saya kembali lagi lihat hilal, orangnya kaitannya berapa derajat orang. Saya ngikut yang wukuf di Arafah, saya puasa tanggal 9-nya. Jadi yang diikuti di Arafah. Karena hadisnya puasa Arafah itu adalah ketika wong do wukuf ke pas puasa ngono. Kowe cocok ora cocok lho supaya ngono kuwi. Paham nggih? Nek Ramadan bisa jadi sini dan Mekah bisa beda. Kan pakainya hilal. Nanti kalau Arafah, kalau Idul Adha itu saya pakainya yang wukuf. Perintahnya yang ketika di hari itu adalah wukuf berarti saya poso. Ngono tok. Ora mungkin wukuf dino iki aku posone sesuk lek iso, salah berarti. Kan gitu nggih. Cukup. Nah, ras itu bahas poso ya. Bahas hilal ya. Padahal hilalnya mesem-mesem nih kono. Cukup? Ya, selanjutnya saum wajib harus diniatkan sebelum subuh. Jadi Rasulullah SAW bersabda malam yubayyidis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan saum sebelum subuh maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasa tidak sah. Intinya gini. Jadi kalau udah jelas besok Ramadan segera niat poso kan itu kan. Wes jelas wis krungu sesuk Ramadan kan ya mesti jenengan niat poso sing ngono wae. Niat poso. Jadi itu kalau niat poso itu bisa diniatkan tiap malam, bisa wallah alam bisawab ada ulama yang membolehkan niatnya sekali. Aku bulan puasa ini akan memuasainya semuanya. Wis kalau udah seperti itu kan selanjutnya ora kudu niat meneh kan ya meskipun nanti ketika kita sahur kan ya ora mungkin jam 3 tangi mangan kuwi nglindur kan ora mungkin. Mesti kan niat aku iki sahur arep poso kan ngono to. Iki sarapan jam 3 kita ora mungkin. Iki mesti nganggo niat lah ngono wae. Paham ya? Niat letaknya di dalam hati. Ini jenengan harus dilafatkan lah ya monggo silahkan. Ngoten nggih? Tiap malam. Tapi kembali lagi sebulan sekali nanti nek pas sahur kan tetap niat kuwi. Paham nggih sampai sini nggih? Itu ya dari untuk puasa wajib beda. Puasa wajib sebelum subuh harus sudah niat atau sejak awal. Nah, kalau sunnah hadis selanjutnya, saum sunnah boleh diniatkan selepas subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala. Nabi masuk ke kamarku, ke rumahku pada suatu hari lantas beliau bersabda, "Al indakum syai'?" Ana panganan lagi. Nah, Nabi sabda gitu. Kulna kami jawab la ora nang ya Rasul. Iki pas entek kabeh ya, Bu.
Apa mundak wis entek wingi. Aku ora mau. Sing entek sapa? Jane ya cukup tapi kok beras mundak, BBM mundak, listrik mundak. Ada mundak entek ditinggi ya Rasul. Reneng iki. Qala Nabi bersabda, "Fa inni idzan shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Rawahu Muslim, di sini riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Ini puasa sunnah. Paham nggih? Nah, tadi pertanyaan ini sesuai dengan pertanyaan tadi. Kalau wajib sebelumnya harus sudah niat. Kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh. Dan sebelum makan tentunya. Harus mangan, bar mangan, bar sarapan. Aku poso dino iki ora iso. Tentunya sebelumnya belum makan. Selanjutnya fadilah sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakatun." Muttafaqun alaih, hadis masyhur. Sahurlah kalian karena dalam sahur atau makan sahur itu terdapat berkah, hadisnya sahih. Fasil ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Rasulullah SAW bersabda seperti itu, riwayat Muslim. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah bedanya di makan sahur. Paham? Ini hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, sunnah Nabi itu adalah kalau poso sahur. Nah, kalau jenengan nggak sahur berarti ngikuti orang-orang sebelumnya, tapi itu nggak boleh gitu loh. Kita harus mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu sering menyelisihi kebiasaan orang-orang sebelum beliau. Selain itu di dalam sahur itu ada berkahnya. Nenek berkahi apapun itu, kurma bisa teguk nggak apa-apa. Kurma siji tok lah ya boleh. Apa sahur sak lempokan ya silahkan. Cicili ora apa-apa kan biasa. Sing warak sile. Nah. Kan ngono ta. Aku mungkin kaluwe biasa aku belajar ya harus seperti itu. Kita nih wis dewasa kan kur ngombe tok sak teguk ngene wis. Udah cukup gitu aja enggak apa-apa. Yang penting ada sahurnya karena di sana ada berkah. Berkah itu apa? Meskipun sedikit ada pahalanya gitu, bermanfaat untuk tubuh kita. Itu yang penting. Kita yang hidup indah bila mencari berkahnya. Ini kan ngono kuwi, ya ta? Mencari berkah itu di sini yang susah. Wong ora gagas ning ngene. Begitu pula makan. Ketika makan atau minum itu harus dibersihkan. Karena kita nggak tahu berkahnya yang turun yang diturunkan oleh Allah itu bagian nasi yang mana, upone sing ngendi, ngono rene sing ngerti. Atau minuman ngono ning ngombe kan biasanya nek turane semene. Aku hanya duwe tamu, sugoi. Dijujuk tidak, wis. Aku hanya banget. Arep tak ombe kok ora. Dikasih plastik kok. Gimana ya? Cacak ini. Kasih botol ya baru botolnya ditinggal atau ya hanya ngono kuwi. Mubadir itu. Kita nggak tahu berkahnya di mana gitu loh. Bahkan Rasulullah ketika makan ada makanan yang jatuh, itu yang jatuh diambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Itu perintahnya seperti itu. Nah, dia wis tiba wis. Gua ayo susah. Cukup neh ngono. Jarene ngono kita. Itu bukan sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi yang jatuh itu diambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Coba wong saiki ngono kuwi. Wah, jijik. Mesti dibatin karo wong kuwi, mesti. Saru, tipe barang. Aku sering masalah ya. Padahal sing tipe ya kerupuk lho, kerupuk ya ora reget ya. Tak jikono dibatin, jikono ngono kaya rene. Wah, sing ngono ki ya Allah ya Rahman. Hah? Nek tiba mah dicita katone Pak. Ngono kuwi wis. Kita nggak tahu berkahnya yang di mana gitu loh. Paham dari sini? Nah, selain itu sosok mangan kok resimen.
Kuwi mau ora wis tok isahi to, ngono malah aku kurang ajar tenan iki wis ngomong. Ya Allah. Lho gua arep ora jago apa ning didil padha ngono kuwi. Jadi lebih-lebih ketika jagong lebih-lebih prasmanan, aku lebih hanyal meneh. Itu luwih mubadir meneh itu. Jika oke ra ditek, wah ketok enak jiko. Wah ngarepe yo enak yo ini wah jiko. Terus tekan mubeng kabeh jiko kabeh. Ora enak. Ora enak. Bar kuwi jek numpuk ning isor ya Allah ya. Itu mubadir. Banyak orang yang kelaparan kok kowe malah tok buang-buang nasinya. Tur nek wis ngono kuwi kan ora mungkin dipangan meneh to ya. Kuwi bar kuwi misale bekasmu keke wong ngemis ya karan gelem ngemis e. Nah, bisa jadi enggak mau gitu kan. Jadi ambil secukupnya. Nanti kalau sisa itu kan sisa, kalau bukan orang nyisani lah gitu kan, orang-orang tetap mau dikasih dibagi seperti itu bisa gitu loh. Paham di sini? Kita harus mencari berkah. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Susah memang. Ada ngikuti sunnah Nabi itu memang terkadang ya kudu dimonoke kowe. Rupuk tipe tidak apa nyalbat. Ya ta ya. Cukup nek kono lho ngono ya. Ya begitu pula sahur, kembali lagi sahur. Sahur itu apa namanya? Berkah di sana. Sahur sunnah mengakhirkan sahur ini penting. Inna ma'syar anbiya umirna an nu'ajil iftarana wa nu'akhir sahurana wa nadara aimanana ala shimalina fi shalah. Kami sekalian para nabi, maksudnya semua nabi, diperintahkan untuk menyegerakan iftar, buka, dan mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Aku nyampaikan ini di protes kalau jamaahku Baitur Rahman. Kan perintahnya di atas sih ngene no Pak. Wah, kudu keti. Nyelam. Di atas di sini makanya ketika ada sarah ada hadis seperti ini itu ada sarah keterangan dari ulama. Di atas sih maksudnya depannya itu nanti diterangkannya akeh banget. Hadisnya memang gur ngono kuwi, tapi maksudnya di atas ngene iki dandani. Ra percaya buka Alkitab sih ulama ngomongnya apa ngono lho. Diandani mah nyolot sih ngono apa nyebat ngono ngene. Hah? Ya kanan yang depan. Meskipun hadisnya yang kanan di atas tangan kiri, hadisnya memang ngono kuwi. Lah keterangan nih yang kanan di depan ngono lho. Tak terangke ngono kuwi ngotot to piye ya nyel. Diandane ya. Yes atasnya wis ngene sekarang. Bar kuwi aku tak omongin nek kowe ngono tak andani. Dan kedua tangan itu di atas dada. Dadamu tekan kene terus tangan tuh ada lendi kene. Ngono ki isa. Paham? Itu tangan itu kan diletakkan di atas dada. Ngono hadisnya ngono kuwi yo an. Lah dada kan tekan kene terus tangan tuh ada lendi. Keplak sih sana. Ngandani wong ngotot wong ngeyel ra duwe ilmu memang susah. Kadang saya harus seperti itu. Ya Allah ya Rahman. Hadisnya memang ngono kuwi tapi keterangan ini tak terangki. Nah, jenengan sing nerangke aku seru sapi anyel aku. Setelah itu sampai akhirnya saya tak jawab pertanyaan dia. Tinggal lunas. Ya, selanjutnya sahur dengan huruf ya sebelumnya perlu diperhatikan bahwa sahur itu baiknya sebelum paling akhir diakhirkan neng Indonesia yang neng jenenge imsak itu iso mangan boleh makan jadi imsak itu masih boleh makan Indonesia imsak sahur padahal imsak itu masih boleh makan. Justru baik itu ketika udah imsak kan jenengan danam. Itu paling baik. Karena yang paling akhir sampai adzan, dengan adzan udah selesai. Nah gitu loh. Sampai adzan
Jadi puasa itu mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib gitu loh. Nek wis adzan selesai, ngono lho. Aku kebiaran wis imsak iki wah, ra sida sahur lah. Makan, kalau udah masuk mulut masukin. Kalau udah masuk mulut masukin. Ngoten nggih. Selain itu, imsak itu enak ya ning Indonesia. Imsak itu cuman ada di Indonesia, paling paling Malaysia mungkin ada. Nek ning Saudi ora ono. Ya ora apa-apa, makane nek wis pengalaman ngono kan sesuk ndelok jam. Oh, adane jam semene. Sesuk kan ya dikira-kira tekan kuwi lah ngono lho. Jadi seperti itu. Dia wonge nek ra kepepet atau kepentok karo hal ngono kan ora mikir. Masanya seperti itu gitu loh. Makanya pentingnya kita mengakhirkan sahur dan kembali lagi imsak itu bukan tidak ada sunnahnya, bulana dalile ora enek. Bulana dalile ora enek. Selanjutnya makan sahur dengan kurma. Nikmas sahuri at-tamru. Sebaik-baik sahur adalah kurma. Selanjutnya makan kurma 7 butir. Nah, ada dalilnya mantap tasabbahakul layaumin bisabhi tamaratin ajwatin lam yadurruhu fi dzalikal yaum samun wala sihrun. Siapa yang makan tiap pagi 7 butir kurma ajwa, niscaya hari itu tidak termadharati oleh racun atau sihir. Ini perintahnya sunnah makan 7 butir tiap pagi. Larang Pak, ya wis ora kurma ora apa-apa. Nek sego wis mangan sego wis. Beras ya larang kok Pak, wae sekarang lah. Sing penting sahur mau beda ya oleh. Jenis kurma yang paling baik khairu tamaratin al-barni. Al-barniyu yadhhabu da' wala da'a fihi. Kurma terbaik kalian adalah kurma barni. Ia melenyapkan penyakit dan tiada penyakit padanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurma barni ini berwarna kehitaman, termasuk kurma yang ditanam langsung oleh Nabi SAW di kota Madinah. Jenis kurma sangat banyak, lebih dari 130 jenis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya boleh melanjutkan sahur jika belum selesai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Intinya, idza sami'atum nida wa nida ala yadi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika seorang mendengar adzan, yakni adzan subuh setelah wadahnya makan masih di tangannya, sementara wadahnya masih di tangannya sebelum selesai sahur, maka janganlah dia meletakkannya hingga menyelesaikan hajatnya. Ada yang membolehkan dirampok gesek, juga muncul saat gunung. Nah, ibu ora oleh. Itu yang diinaknya loh, gak boleh ditimbul loh ya. Boleh ibu. Mangannya jangan sampai dhuwur kok. Ya, tapi kembali lagi yang boleh itu kalau adzan di mulutnya masih ada makan, jelas dimakan silakan. Karena ada yang ini bahkan sampai ada yang ini nggak boleh diletakkan, selesaikan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi nanti kaitannya dengan mubadir tadi. Wis ning wadahmu kan baru dibuang ora oleh ngono kuwi. Nah, nanti kaitannya dengan ngono kuwi. Makanya nanti diperkirakan nek sahur, aja terus sak senenge dhewe. Selanjutnya, kum fasturni minal fajri itu ma'akala. Salim al-Asy'ari berkisah, aku bersama Abu Bakar, maka beliau berkata, berdirilah, tutupilah aku dari fajar. Lalu beliau melanjutkan makan sahur. Sampai seperti itu. Maksudnya apa? Itu kan puasa mulai dari fajar. Fajar kelihatan kaitan. Tutupon aku kira ndelok fajar, saya tak rampung sih nanti. Angel ya. Ada di sini seperti itu. Nek saiki ora iso to tutupi adane banter wong dindi ana adane wis ora iso. Nek zaman dulu kan adane yang kursi cidok kan ngono to.
Nah, tutupan saya dari Bapak. Jadi seperti itu. Sahur rampung-rampung ini. Ya, boleh makan jika belum yakin terbitnya fajar. Ibnu Abbas berkata, makanlah selama kau meragukan terbitnya fajar hingga kau tidak ragu lagi. Intinya kan mulai fajar, jadi wis sadar tenan burung, misalnya burung ragu, ragu, lanjut temananmu. Ibnu Abbas bilangnya seperti itu. Ragu terus, aku yakinnya fajar jam 6 lah, aku bodoh. Ragu ilmu nih, Abu Bakar sedang bersahur, lalu ditegur oleh seseorang. Fajar telah terbit. Orang lain berkata, fajar belum terbit. Beliau berkata, makanlah, sungguh keduanya masih berselisih. Nejek diperselisihkan, lanjut makan. Nah. Oh, bukan langsung foto loh ya. Mau sampai yakin fajar baru selesai, gitu loh. Kan berarti orang poso loh ya. Tetap sahur sampai yakin fajar telah tampak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengambil seember air Zam-Zam lalu bertanya kepada dua orang, apakah fajar telah terbit? Salah satunya menjawab belum, yang satunya jawab sudah. Maka beliau tetap meminum. Udah belum? Cik bingung, belum yakin fajar berarti. Kalau misalkan dari rumah dulu dan subuh di sini itu sekitar 6 atau 7 menit dibandingkan masjid yang lain. Ya. Apa yang boleh mengakhiri puasa itu mengikuti adzan Abu Darda, baru yang lain sudah. Ya monggo, itu pilihan jenengan, nggak pernah, ngono ya. Nah, terus selanjutnya, kenapa kok sampai ada sahabat-sahabat yang seperti itu pakai dalil surat Al-Baqarah 187? Wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah berfirman, makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian tali putih fajar dan tali hitam malam. Maksudnya apa? Udah jelas fajar baru mulai puasa. Nek durung jelas makanya nek mau nek sing wis nek urung ngombe. Pakai dalilnya itu. Nah, terakhir, junub tetap sah untuk saum. Misalnya junub kumpul dengan istrinya atau tidur terus dia junub bangunnya bar adzan subuh misalnya, itu tetap boleh. Jadi mandinya tidak harus sebelum subuh. Mandinya tidak harus sebelum subuh. Paham ya? Nah, seperti itu. Nih, iso ya sebelum subuh mandi yo, coba perah-perah. Cukup. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.